Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mengenal tentang mushaf Ashabut Tawasud ya. Setelah kita kemarin belajar tentang mushaf Ashabus Silah ya. Ashabut Tawasud adalah yang imam-imam tersebut membaca dengan tawasud. Tawasud itu 4 harokat, yaitu pada mad jaiz ya di sini. Jadi imam siapa saja di sini yang membaca mad jaiz munfasil dengan 4 harokat, yaitu saya ini dulu ya, screenshot biar jelas, saya coret-coret. Nah, di sini adalah yang pertama Imam Ibnu Amir ya, lalu Imam Asim. Imam Asim yang riwayat kita, yaitu ada Imam Hafiznya di situ ya. Lalu ada Imam Kisai dan Imam Kholaf ya. Nah, Ibnu Amir adalah tentunya dia nomor di awal ya. Jadi nanti cara bacanya dari Ibnu Amir dulu. Kalau ada Ibnu Amir di situ, maka Ibnu Amir dulu, riwayat Ibnu Amir dulu yang dibaca, baru nanti riwayat Imam Asim, lalu riwayat Imam Kisai, lalu riwayat Imam Kholaf. Itu adalah urutan cara kita membaca ayat tersebut gitu ya. Kalau terjadi ikhtilaf di situ atau ada perselisihan tentang cara bacanya. Nah, lalu sekarang kita akan bahas satu persatu metode atau cara membaca mushaf Ashabut Tawasud ini ya, setelah kita mengenal siapa-siapa imam yang bersepakat dengan membaca mad jaiz munfasil 4 harokat. Maka mad wajib mutasil kita samakan saja 4 harokat. Jadi biar enak bacanya ya, sama-sama 4 gitu antara jaiz dengan mad wajibnya. Nah, kita lihat di sini untuk yang pertama adalah di sini untuk mushaf Ashabu Tawasud ini, yaitu dia menulis dengan mushaf riwayat Imam Hafiz yang ada di Indonesia sama ya. Jadi riwayat Imam Hafiz di situ yang tertulis di mushafnya. Walaupun nanti yang dibaca adalah Ibnu Amir dulu ya. Jadi riwayat yang dibaca itu Ibnu Amir dulu ya. Karena Ibnu Amir itu ya, Ibnu Amir itu nomor 4, sedangkan Imam Asim itu imam nomor 5, Kisai itu imam nomor 7, lalu Kholaf itu imam nomor 10 gitu ya. Saya ulang, Ibnu Amir itu nomor 4, lalu Asim nomor 5, Kisai nomor 7, Kholaf nomor 10. Jadi bacanya kita dari Ibnu Amir dulu, bukan dari Imam Hafiz dulu, walaupun yang tertulis di mushaf adalah mushaf riwayat Imam Hafiz di situ ya. Jadi kalau ada perbedaan dengan Ibnu Amir, maka kita baca Ibnu Amir dulu baru Hafiz. Seperti itu ya cara bacanya. Karena kita mengikuti yang kitab, yaitu Syatibiyah dan Ad-Durrah ya. Seperti itu urutannya, urutan imamnya gitu ya. Makanya kita kemarin perlu menghafal urutan imam beserta rawinya agar bisa urut dalam membaca ayat tersebut gitu. Nah, adapun yang ikhtilaf nanti dia ada catatan kakinya atau fil hamish di situ ya, yang menyelisih dengan riwayat Imam Hafiz yang tertulis di mushaf tersebut. Nah, terus di sini untuk warna sama ya, warna di sini warna ungu ya. Ini yang di sini ya, warna ungu, kotak-kotak ungu adalah al-muttafaq di sini kan ya. Tulisannya muttafaq adalah yang bersepakat. Ya, di sini famattafaqu fihi ashab tawasud min kalimat wa ahruf ya, dan apa-apa yang dia bersepakat dengan ashabut tawasud dari kata dan huruf ya, dan mereka menyelisihi Hafiz gitu ya, maka dia diwarnain dengan ungu ya. Jadi kan yang ditulis di mushaf itu kan riwayat Hafiz. Nah, kalau mereka menyelisihi Hafiz, maka jika mereka bersepakat selain Hafiz tersebut, maka dia diwarnain ungu gitu. Ya pokoknya dibaca 2 kali berarti gitu ya. Berarti Ibnu Amir dulu atau yang ungu dulu baru yang Hafiznya gitu. Karena Ibnu Amir termasuk yang mutafak tentunya. Lalu berikutnya yaitu launul ahmar di sini adalah wa makhtalafa fi bainahum ya min kalimat wa ahruf ya. Apa-apa yang satu orang ya, satu atau dua imam menyelisihi atau lebih ya, satu atau lebih dari satu imam menyelisihi dari riwayat Hafiz ini ya, maka dia diwarnain dengan merah di situ ya. Kata tersebut diwarnain dengan merah, artinya ya sama dibaca 2 kali berarti. Lalu berikutnya warna hijau di sini ya. Ya, ini di sini ada tulisan imalah ya kan, kotak hijau. Oh ya, tadi yang merah ya. Yang merah kan tadi launul ahmar ini kan. Nah, ini kotak ini ya, kotak al-mukhtalif bainahum ya, al-mukhtalaf bainahum ya, yang berselisih antara mereka. Nah, berarti baca 2 kali ya kalau beda dengan Hafiz. Lalu imalah di situ ya, warna hijau. Maka di situ adalah untuk imalah. Nah, ya mereka yang bersepakat ya, diwarnain dengan imalah untuk yang bersepakat dengan imalah. Maka warnanya hijau di situ. Maka dibaca 2 kali berarti ya. Hafiz atau Ibnu Amir dulu baru
yang hijau ini, karena di hafes yang imalah itu hanya pada majereha ya. Lalu berikutnya ya di sini warna merah gelap ya, atau merah marun. Merah marun itu adalah untuk pewarnaan kalau wakof, yaitu wakof pada siapa? Wakof pada Imam Hisham di situ. Wakof pada Imam Hisham, dan ha taknis atau tamar butoh ya, tamar butoh pada Imam Kisai, maka dia dibaca imalah kalau wakof ya. Jadi gitu ya. Jadi di dalam riwayat Imam Hisham itu ada disuruh wakof, dan wakofnya itu kalau di Imam Hisham biasanya adalah pada mat wajib mutasil, misalnya yasha gitu ya, atau pada matlin syai gitu. Tapi nanti wakofnya itu dengan tashil biasanya ya, atau nanti ada keterangannya ya cara mewakofkannya. Untuk riwayat Hisham warnanya adalah merah marun, dan Imam Hisham ini kan wakof Hisham ya, di sini ya kotak merah ya, itu adalah wakof Hisham. Biasanya kalau Imam Hisham itu di bawah sini, di bawah mushafnya, masih di halaman tersebut ya, ada keterangan wakof Hisham gitu. Terus di sini misalnya ada 5 wajah baca atau 5 cara baca wakof Hisham gitu ya. Ada yang dengan tasil, misalnya yasha tadi menjadi yasha 2 harokat atau yasha 4 harokat dan sebagainya nanti ya. Pokoknya kalau wakof Hisham ada keterangan di bawah sini gitu. Tapi kalau untuk Imam Kisai yang tamar butoh ini, dia hanya tertulis di sini saja ya. Makanya di sini wahwa fil mushaf ya, untuk Kisai dia mencukupi dengan warna saja tanpa ada keterangan gitu ya. Tanpa ada keterangan untuk Imam Kisai itu warnanya merah marun gitu ya. Misalnya yang belakangnya tamar butoh lah gitu ya, belakangnya tamar butoh lalu warnanya merah marun, maka itu adalah riwayat Kisai dan suruh imalah ya. Jadi ini kan imalahnya hijau ya kalau yang lain, tapi kalau Imam Kisai imalah di sini pada saat wakaf dia warnanya merah marun bukan hijau ya gitu. Tapi Imam Kisai nggak dikasih hamish atau nggak dikasih catatan kaki kalau Kisai, tapi warnanya merah marun, jadi disuruh diwakaf pada tamar butoh tersebut gitu ya. Itu untuk Kisai dengan imalah juga, misalnya rishaweh gitu, misalnya kalau ada tamar butoh kan rishawah menjadi rishaweh gitu ya. Itu cara wakaf Imam Kisai. Nah itu sudah selesai ya cara membaca mushaf Ashabut Tawasud ini ya. Semoga mudah dipahami ya. Atau saya contohkan dulu di sini contohnya untuk yang ada. Nah ini ya contohnya di sini untuk ya contohnya di sini adalah pada imalah ya. Imalah di sini nih, di sini disuruh dibaca 2 kali berarti ya. Yang pertama dengan riwayat Ibnu Amir dan Hafs, lalu berikutnya adalah imalah itu biasanya miliknya Kisai, Ibnu Zakwan ya. Nah ini dibaca fazeda, berarti dibaca 2 kali ya. Ini dibaca 2 kali. Yang kedua itu baca fazeda, yang pertama fazada gitu. Nah yukadzibun ya di sini, karena di sini mushafnya Imam Hafs, otomatis ini di sini ada Ibnu Amir ya. Yukadzibun berarti ini dulu yang dibaca, yukadzibun dulu baru yakdzibun. Karena apa? Karena Ibnu Amir itu urutan keempat, sedangkan Hafs itu urutan ke 5. Otomatis Ibnu Amir dulu baru yakdzibun Hafs di situ, Hafs dan kawan-kawan ya, seperti itu ya. Lalu untuk qila di sini dibacanya Hisham dan Kisai bil ishmam ya. Ishmam itu qafnya dibaca domah, kuila gitu bacanya ya, kuila. Itu cara baca ishmam di sini ya. Ishmam dengan bil ishmam ishmam kasroh di situ jadi domah gitu ya. Kuila wa idza qila lahum gitu, kuila gitu ya. Tapi itu dibaca yang pertama baca wa idza qila dulu, baru kuila yang bacaan nomor 2 gitu ya. Nah ini rishawah di sini adalah yang tadi Imam Kisai kalau wakaf dibaca dengan rishaweh ya. Nah ini wakaf Hisham di sini kita lihat ya. Wakaf Hisham di sini yaitu pada sufaha ya. Di situ ada khamsah qiyas, bacanya itu ada 5 wajah gitu. Bisa dengan ibdal, karena di situ ibdal mangal isba ya. Sufaha ya. Ibdalnya berarti ibdal alif di situ ya. Nah tashil di sini baru tashil dengan raum ya, itu dibaca 2 kali, bisa dengan 2 harokat dan mat di situ ya. Jadi kalau wakaf Hisham itu dia di sini ada keterangannya. Tapi kalau wakafnya Kisai tadi Hishawah, dia hanya tulisannya doang yang merah. Tapi kalau wakaf Hisham misalnya pada sufaha di sini dia ada keterangannya. Itu bedanya wakafnya Hisham sama wakafnya Imam Kisai gitu ya.
ya. Insya Allah mudah dipahami, nanti kita praktekkan cara